Selamat siang, perkenalkan nama saya Milkianus Sulamale, NIM 2019 610030 kelas B. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum untuk memenuhi tugas ujian praktikum mata kuliah metodologi penelitian dengan penulisan abstrak. Nah, abstrak yang saya tulis pada saat ini berjudul tentang hubungan pengetahuan dengan perilaku merokok remaja pria di desa X. Jadi ini abstrak saya, hubungan pengetahuan dengan perilaku merokok remaja di desa X. Ini. Jadi di sini kita akan coba membuat abstrak dari judul ini. Dalam penulisan abstrak ini, kita perlu ketahui beberapa bagian daripada yang sangat penting dalam penulisan abstrak. Sebelum kita masuk dalam bagian-bagian tersebut, kita perlu ketahui apa itu abstrak. Jadi, abstrak itu adalah kesimpulan dari pembahasan suatu karya tulis ilmiah, misalkan proposal, skripsi, seperti itu, atau kesimpulan dari suatu penulisan karya ilmiah. Jadi di sini perlu kita ketahui beberapa bagian yang sangat penting dalam penulisan abstrak, yaitu ada fenomena atau masalah. Fenomena atau masalah. Di sini juga ada, selain daripada fenomena atau masalah, ada tujuan penelitian. Di sini ada tujuan penelitian. Selain daripada tujuan penelitian juga, di sini ada METPEN atau metodologi penelitian. Nah, jadi METPEN ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada desain, ada desain, ada populasi, ada sampel dan teknik sampling. Ada teknik sampling. Di sini juga ada, selain dari teknik sampling itu sendiri, di sini ada variabel, ada variabel, selain daripada variabel ada instrumen, terus ada uji validitas. Uji saja. Nah, selain daripada itu, kita bisa lanjut. Selain daripada METPEN yang terdiri atas desain, populasi sampel, teknik sampling, variabel, instrumen, dan uji.
Di sini juga ada analisa data. Di sini ada analisa data. Selain daripada analisa data, di sini juga ada hasil. Selain daripada hasil, di sini ada kesimpulan dan saran. Jangan lupa juga kata kuncinya. Oke, teman-teman. Di sini jadi teman-teman, di sini ada fenomena, tujuan, penelitian, MEDPEN yang terdiri atas desain, populasi, sampel, teknik sampling, variabel, instrumen, dan uji validitas. Selain daripada itu, ada analisa data, ada hasil, ada kesimpulan, ada saran, dan kata kunci. Dan ada kata kunci. Oke teman-teman, untuk itu bagaimana sih cara penulisan abstrak ini? Langsung saja kita lihat dari fenomena. Nah, kalau kita analisis dari judul pada judul penelitian kita adalah hubungan pengetahuan dengan perilaku merokok remaja di desa X. Bisa kita ambil masalah di sini. Jadi masalahnya di sini ada merokok. Jadi bisa kita tulis di sini. Contohnya fenomena dalam judul penelitian tersebut adalah banyak dijumpai remaja mempunyai mempunyai pengetahuan yang kurang tentang merokok. Jadi di sini ada banyak dijumpai remaja mempunyai pengetahuan yang kurang tentang merokok. Jadi masalah yang kita lihat di sini sudah satu, terus apalagi sih masalahnya? Di sini juga kita lihat pengetahuan. Jadi ini pengetahuan bisa kita tulis di sini. Perilaku merokok pada remaja masih tinggi. Masih tinggi. Itu yang kedua. Jadi perilaku ini kita bisa lihat dari hasil skripsi kita untuk mengetahui apakah tingkat atau perilaku merokok pada remaja masih tinggi atau bagaimana kita bisa lihat dari hasil penelitian kita seperti itu. Di sini selain daripada perilaku merokok pada remaja masih tinggi, masalah yang kedua ada lagi yang berikutnya lagi kita bisa tulis perilaku remaja dihubungkan dengan pengetahuan. Jadi perilaku merokok remaja bisa dihubungkan dengan pengetahuan. Dihubungkan dengan, bukan bisa ya, maaf, dihubungkan dengan pengetahuan. Nah, jadi masalah yang kita lihat
fenomena atau masalah daripada ini kita sudah temukan bahwa banyak dijumpai remaja mempunyai pengetahuan yang kurang tentang merokok. Perilaku merokok pada remaja masih tinggi, perilaku merokok remaja dihubungkan dengan pengetahuan. Terus tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini, jadi kita bisa tulis apa sih tujuan dari penelitian ini. Jadi kita bisa tuliskan bahwa tujuan penelitian ini adalah jadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku, mengetahui hubungan dengan hubungan pengetahuan, bukan perilaku merokok remaja. Jadi perilaku merokok remaja. Jadi kita bisa ketahui bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan perilaku merokok remaja. Nah, sekarang kita langsung masuk dalam METPEN atau metodologi penelitian. Nah, dalam METPEN ini ada desain. Nah, desain penelitian ini menggunakan contohnya desain penelitian ini menggunakan, misalkan peneliti menggunakan cross-seksional. Cross-seksional. Nah, populasi ada di sini ada populasi. Jadi kita bisa tulis bahwa populasi adalah seluruh. Jadi di sini yang diteliti populasi adalah seluruh remaja yang ada di desa X. Nah, jadi populasi adalah X. Jangan lupa tambahkan koma, terus berjumlah 250 orang misalkan. 250 orang. Nah, terus bagaimana sih cara mendapatkan 250 orang ini? Kita lihat dari mana? Nah, kita bisa ketahui dengan menggunakan sampel random sampling. Misalkan ya. Diambil atau diketahui dengan menggunakan sampel random sampling. Setelah itu variabel, kita masuk dalam variabel.
Jadi di sini ada variabel. Dari masalah yang kita lihat ini, kita bisa ketahui bahwa variabel yaitu ada dua, variabel dependen dan variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen dalam judul ini atau judul penelitian ini ada pengetahuan, dan variabel dependen ada perilaku merokok. Yang ditulis di sini. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan. Jadi di sini kita bisa lihat variabel independen dan sedangkan variabel dependen variabel dependen adalah perilaku merokok. Perilaku merokok. Terus instrumen. Nah, instrumen atau alat ukur dalam penelitian ini menggunakan apa sih? Jadi di sini instrumen instrumen menggunakan misalkan menggunakan kuesioner, misalkan ada penyebaran kuesioner. Menggunakan kuesioner. Terus analisa data. Dari sini ada titik analisa datanya. Analisa data menggunakan uji chi-square. Analisa data menggunakan uji chi-square, misalkan chi-square. Terus hasil yang didapatkan, jadi hasil misalkan hasil dari penelitian ini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah sebagian besar remaja mempunyai pengetahuan yang kurang. Sebagian besar
mempunyai pengetahuan yang kurang tentang merokok. Misalkan berjumlah 60%. Misalkan ya ini berjumlah 60%. Berjumlah 60%. Nah, sebagian besar remaja mempunyai perilaku merokok dengan kategori sebagian besar remaja mempunyai perilaku merokok dengan kategori tinggi. Berkisar 85%. 85% misalnya. Terus kesimpulan contoh misalkan kesimpulan daripada kesimpulan dari penelitian ini. Jadi di sini kita bisa tulis ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku merokok. Ada hubungan antara pengetahuan dan pengetahuan dengan perilaku merokok remaja di desa X. Terus di sini saran di sini. Jadi ini direkomendasikan misalkan direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya mengkaji tentang faktor misalkan mengkaji tentang faktor determinan
Determinan perilaku merokok pada remaja. Ya, pada remaja. Jadi di sini ada bisa tuliskan apa kata kunci. Jadi dalam penulisan kata kunci ini dibutuhkan 5 kategori kata. Jadi kita bisa ambil di sini perilaku, bisa kita ambil dengan hubungan, 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 terus pengetahuan. Kata kuncinya bisa hubungan, bisa pengetahuan, terus remaja, perilaku merokok, bisa kok, terus remaja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan penulisan abstrak pada sebuah karya tulis ilmiah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.